Shalom, pemirsa CB Indonesia. Senang sekali pada kesempatan yang indah kali ini saya bisa berjumpa lagi untuk membagikan pengkabaran melalui buku yang berjudul Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Dan melalui buku ini kita akan diajak dengan doa dan bimbingan dari Tuhan. Kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya dengan tangan terbuka dan disambut kehadiratnya yang kekal. Nah, jadi saudaraku sekalian, ini merupakan suatu janji Tuhan untuk kita semua, bahwa apabila kita setia untuk menunggunya, maka kita itu umat-umatnya yang setia akan diangkat dan hidup bersama-samanya dalam kerajaan surga. Pada kesempatan kali ini, bacaan yang akan saya bawakan terdapat di dalam halaman 64. Tapi sebelum kita lanjut memasuki pembahasannya, saya ingin agar saudara bisa mengundang orang-orang di sekitar saudara untuk duduk menonton bersama. Dan dengan demikian, bacaan yang akan saya bawakan sebentar dapat kita semua dengarkan, diskusikan, dan kita pahami bersama-sama. Nah, bacaan kita kali ini berjudul Penghiburan dan Pengharapan Melalui Anugerah. Saudara juga bisa membuka di dalam Alkitab 2 Tesalonika 2 ayat 16-17 yang berbunyi, "Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah dan Bapa, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Dalam kehidupan keagamaan, setiap jiwa yang akhirnya menang, akan ada kebingungan dan pencobaan yang mengerikan. Tetapi pengetahuannya tentang kitab suci akan memungkinkannya mengingat janji-janji Tuhan yang membesarkan hati, yang akan menghibur hatinya, dan memperkuat imannya pada kuasa Dia yang perkasa. Pencobaan iman lebih berharga daripada emas. Semua harus belajar bahwa ini adalah bagian dari disiplin di sekolah Kristus. Yang penting untuk memurnikan dan membersihkan mereka dari kotoran duniawi." Nah, jadi saudaraku sekalian, pada awal pembahasan kita kali ini, di sini dikatakan bahwa di kehidupan kita saat ini, jiwa kita itu akhirnya akan menang. Akan tetapi akan ada kebingungan di dalam diri kita. Kebingungan di mana ketika kita diselamatkan itu karena hasil perbuatan kita atau karena pengorbanan Yesus Kristus. Nah, jadi di sini apabila kita mau untuk mempelajari kitab suci, maka di situ kita akan bisa mengerti janji-janji Tuhan yang besar yang Dia janjikan kepada kita apabila kita mau untuk bergantung kepadanya di dalam kehidupan kita saat ini. Di sini juga dikatakan bahwa semua harus belajar bahwa kehidupan kita saat ini merupakan suatu sekolah Kristus, di mana kita itu akan dibersihkan dari kotoran duniawi. Nah, jadi maksudnya di sini, selama kita hidup di dunia ini, kita itu bukan hanya menjalani kehidupan kita dengan kemauan kita sendiri, tetapi melalui bacaan ini kita diajak agar dalam kehidupan kita saat ini, marilah kita itu melakukan atau mempraktikkan apa yang Yesus ajarkan, sehingga bisa dikatakan kehidupan kita sekarang ini merupakan disiplin di sekolah Kristus, yang mana apabila kita menjalankan disiplin tersebut atau kita mengikuti petunjuk-petunjuk yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita ini bisa menjadi kehidupan yang lebih bersih dan terbebas dari kotoran duniawi. Mereka harus menanggung dengan ketabahan, ejekan, dan serangan musuh, dan mengatasi semua rintangan yang mungkin ditempatkan setan di jalan mereka untuk melindungi jalan. Dia akan mencoba memimpin mereka untuk mengabaikan doa dan untuk mengecilkan hati mereka dalam mempelajari kitab suci. Dan Dia akan melemparkan bayangan kebenciannya ke seberang jalan mereka untuk menyembunyikan Kristus dan daya tarik surgawi
dari pandangan mereka. Nah, di sini juga kita itu diingatkan kembali bahwa pada kehidupan kita sekarang ini kita itu harus lebih berhati-hati. Di sini juga dikatakan bahwa dia itu yang dimaksudkan di sini adalah setan. Setan akan mencoba untuk memimpin mereka, yaitu setan akan mencoba untuk membawa kita agar kita itu mau mengabaikan doa. Dan jika hal itu terjadi, tentu niat kita untuk mempelajari kitab suci itu akan berkurang. Dan setan itu akan membawa kita untuk jauh dari Kristus, sehingga daya tarik surgawi itu tidak lagi menarik perhatian kita, dan kita itu akan lebih tertarik dengan kesenangan duniawi. Karena seperti yang kita ketahui sekarang ini, sudah tidak ada lagi palsu dan asli, tetapi yang ada saat ini yaitu hampir asli dan asli. Jadi kita itu bisa saja tertipu dengan kedua hal tersebut. Mungkin kita menganggap bahwa jalan yang kita pilih itu adalah jalan yang benar, yang sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, tetapi sebenarnya jalan itu merupakan jalan yang hampir benar, di mana setan berusaha untuk mengecoh perhatian kita, sehingga kita akan memilih jalan yang hampir benar tersebut, dan ternyata jalan itu malah menuju ke jalan yang salah. Nah, di sini kita harus lebih hati-hati dalam memilih setiap pilihan di dalam kehidupan kita. Apakah kita mau untuk bergantung kepada Yesus Kristus untuk menuntun kita di dalam kehidupan kita, atau kita hanya menggunakan pengetahuan kita sendiri untuk memilih pilihan di dalam kehidupan kita. Tidak seorang pun harus menyusut dan gemetar di bawah keraguan yang terus-menerus menaburkan persungutan di jalan mereka. Tetapi semua harus memandang kepada Tuhan dan melihat kebaikannya dan bersukacita dalam kasih-Nya. Kumpulkan kekuatanmu untuk melihat ke atas, bukan ke bawah pada kesulitanmu. Maka engkau tidak akan pernah menjadi lesu dalam perjalananmu. Nah, jadi Tuhan itu mengajak kepada kita bahwa kita itu apabila kita percaya kepadanya, kita tidak boleh gentar atau takut di dalam kehidupan kita. Nah, meskipun kita belum mengetahui apa yang akan terjadi pada kehidupan kita besok atau mungkin sebentar lagi, tetapi apabila kita berjalan dan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan menuntun kita, sehingga langkah yang akan kita ambil ke depannya itu merupakan langkah yang akan menuju kepada Tuhan, sehingga mungkin kita merasa ketika kita melangkah itu merupakan langkah yang salah atau langkah yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tetapi apabila kita sungguh-sungguh meminta petunjuk kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita petunjuk. Dan ketika kita mengikuti petunjuk tersebut dan kita melangkah, maka pilihan yang kita ambil itu merupakan pilihan yang tepat. Dan juga dikatakan di sini bahwa kita itu tidak boleh memandang ke bawah, di mana kita itu memandang kesulitan kita. Karena jika kita memandang ke bawah, kita melihat segala kesulitan kita, maka kita itu akan timbul rasa menyesal di dalam kehidupan kita. Mengapa saya mengambil jalan ini? Mengapa saya melakukan hal ini? Tetapi sebenarnya jika kita hanya memandang kepada Yesus dan kita mensyukuri segala yang kita dapatkan hingga sampai saat ini, maka penyesalan itu tidak akan ada. Sehingga yang kita rasakan sekarang ini hanyalah rasa bersyukur kepada Tuhan karena Dia masih memelihara kita hingga sampai sekarang ini. Engkau akan segera melihat Yesus di balik awan, mengulurkan tangannya untuk membantumu. Dan yang harus engkau lakukan adalah memberikan tanganmu kepadanya dengan iman yang sederhana, dan membiarkan Dia memimpin engkau. Saat engkau menjadi percaya melalui imanmu kepada Yesus, engkau akan penuh pengharapan. Cahaya yang bersinar dari salib Kalvari akan menyatakan perkiraan Tuhan tentang harga satu jiwa. Dan dengan menghargai harga itu, engkau akan berusaha untuk memantulkan terang kepada dunia. Kutipan ini diambil dari buku Testimonies jilid 5 halaman 578 sampai 579. Nah, jadi pada akhir pembahasan kita kali ini, kita itu diingatkan kembali kepada pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, di mana hal tersebut merupakan contoh Tuhan untuk kita semua, di mana Tuhan ingin kita itu mau untuk menjadi terang untuk orang-orang di sekitar kita dan di lingkungan tempat tinggal kita. Seperti halnya Yesus mau menjadi terang
dan Dia mau menebus kita semua. Begitu juga dengan kehidupan kita saat ini. Tuhan ingin agar kita itu mau menjadi terang dan mau untuk menolong orang-orang di sekitar kita. Sehingga dengan demikian, setiap tindakan yang kita lakukan di kehidupan kita sekarang ini, maka dari tindakan kita tersebut, orang-orang juga bisa melihat bahwa kita itu menyembah Tuhan yang benar. Dan juga melalui bacaan kita kali ini yang berjudul penghiburan dan pengharapan melalui anugerah, Tuhan ingin agar kita itu sebagai umat-umat yang percaya kepadanya, janganlah kita merasa sedih atau kekurangan pengharapan di dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena apabila kita selalu bergantung kepada Tuhan dan menyerahkan segala permasalahan kita, segala yang kita hadapi, kita ceritakan kepadanya, maka Tuhan itu akan memberikan kita penghiburan dan pengharapan. Mungkin ketika kita menceritakan persoalan kita kepada orang lain, mungkin orang tersebut hanya mau mendengarkannya, tetapi orang tersebut tidak bisa langsung memberikan solusi atau pengharapan kepada kita. Tetapi berbeda halnya dengan Tuhan yang kita. Apabila kita menceritakan segala yang kita hadapi kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan langsung untuk memberikan kita penghiburan. Dan tentu saja penghiburan tersebut bukan penghiburan yang bersifat sementara, tetapi penghiburan tersebut merupakan penghiburan yang bersifat abadi. Mengapa? Karena Tuhan itu adalah awal dan akhir, Alfa dan Omega, sehingga Ia mengetahui apa yang terjadi di kehidupan masa lalu kita dan masa sekarang dan kehidupan masa depan kita. Jadi mulai sekarang marilah kita bersungguh-sungguh untuk mengikuti Tuhan, karena hanya dari Dialah asal penghiburan dan pengharapan yang abadi dan kekal. Mungkin ini saja bacaan yang bisa saya sampaikan kali ini. Kiranya melalui bacaan kali ini, iman kita itu lebih hari lebih dekat kepada Tuhan. Sekian dan terima kasih. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.